Halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, program yang menyajikan informasi terkini seputar kegiatan, agenda, dan keputusan penting di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama sepekan terakhir. Saya Restu Wulandari akan menemani Anda dengan berbagai berita informatif dan inspiratif dari Gedung Parlemen. Berikut informasi selengkapnya. Kita buka kabar parlemen hari ini dari kabar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang melakukan rapat kerja perdananya bersama Komisi 11 DPR RI. Purbaya berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun rupiah yang berada di rekening Bank Indonesia untuk disuntikan ke sistem perbankan. Purbaya menyebut pemindahan uang dari Bank Sentral ke sistem perbankan tersebut bertujuan untuk mendorong likuiditas serta aktivitas ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menghadiri rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu siang 10 September 2025. Ini menjadi rapat perdana bagi Purbaya usai dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani. Dalam rapat, Purbaya mengatakan dirinya berencana akan mencairkan dana pemerintah sekitar 200 triliun rupiah yang berada di rekening Bank Indonesia disuntikan ke sistem perbankan. Tujuan pemindahan uang dari Bank Sentral ke sistem perbankan untuk mendorong likuiditas, kredit, serta aktivitas ekonomi. Purbaya menilai apabila terlalu banyak uang mengendap di Bank Indonesia maka tidak akan mengalir ke sektor real. Menurut Menteri Keuangan, masyarakat sulit mencari pekerjaan karena kesalahan kebijakan fiskal. Dan lain-lain, karena ada kesalahan kebijakan di situ, moneter dan fiskal. Saya lihat Kemenko bisa berperan di situ dengan memindahkan sebagian uang dari yang selama ini ada di Bank Sentral, kebanyakan ada 430 triliun, saya pindahin ke sistem perbankan, 20 triliun itu akan nyebar di sistem supaya uangnya bisa tumbuh dan ekonomi bisa jalan lagi. Nanti juga saya juga sudah berbicara dengan deputi senior Bank Indonesia untuk tidak menyerap uang itu sehingga uangnya bisa dipakai. Itu jadi 200 apa 20 tadi bawa? 200, 20 kurang, 200. Jadi likuiditas di perbankan apa gimana maksudnya? Saya taruh di bank aja dalam bentuk di rekening pemerintah di bank. Pemerintah di bank. Jadi saya nggak ada apa-apa, jaminan uang aja. Tapi kan bank nggak akan mendiamkan uang itu nggak ada cost ya. Sebagai informasi, uang dicairkan merupakan anggaran pemerintah berasal dari penerimaan negara seperti pajak. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Kita flashback sedikit ke pekan lalu pemirsa. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI akhirnya mengumumkan sejumlah kebijakan baru terkait penghematan anggaran dan peningkatan transparansi. Melalui rapat konsultasi pimpinan DPR RI dengan pimpinan fraksi, Sufmi Dasko Ahmad dihasilkan sejumlah keputusan, mulai dari penghentian tunjangan hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri. Dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, pimpinan DPR RI menjelaskan keputusan hasil rapat yang digelar Kamis 4 September 2025. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi Saan Mustafa dan juga Cucun Syamsurizal menyebutkan 6 poin yang telah dibahas bersama dengan pimpinan fraksi DPR RI. Pertama, DPR menyatakan menghentikan tunjangan perumahan anggota DPR terhitung sejak 31 Agustus 2025. Keputusan kedua, DPR memberlakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri sejak 1 September 2025 kecuali untuk undangan kenegaraan. Kebijakan lain yang diputuskan adalah pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas anggota DPR, meliputi biaya listrik, jasa telepon, biaya komunikasi intensif, dan tunjangan transportasi. Selain itu, anggota DPR yang dinonaktifkan partai politik tidak lagi mendapatkan hak keuangan. Pimpinan DPR juga menyatakan sedang berkoordinasi dengan Mahkamah Kehormatan Dewan dan Mahkamah Partai untuk memproses lebih lanjut status anggota yang dinonaktifkan. DPR menegaskan langkah ini adalah bagian dari upaya memperkuat transparansi, mendorong partisipasi publik, dan menjawab tuntutan reformasi internal parlemen. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025 kecuali menghadiri undangan kenegaraan.
3. DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan, A. daya listrik, dan B. jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif, dan biaya tunjangan transportasi. Dari Jakarta, Syahnas Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Kabar parlemen selanjutnya, pemirsa, pimpinan DPR RI menerima audiensi 9 Serikat Pekerja Ojek Online atau OJOL pada Selasa 9 September 2025. Hadir dalam audiensi Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Saan Mustofa. Pimpinan Dewan ingin mendengar dan memahami seperti apa kondisi para pekerja ojek online di Indonesia. Saya Dewi Bujati. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menerima audiensi 9 Serikat Pekerja Ojek Online atau OJOL pada Selasa 9 September 2025. Hadir dalam audiensi ada Wakil Ketua DPR Fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurizal, dan Wakil Ketua DPR Fraksi Nasdem Saan Mustofa. Sejumlah serikat diundang dalam audiensi ini, diantaranya Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia, Serikat Pengemudi Angkutan Roda 2, Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia, dan Serikat Pekerja Bersatu Maluku Nusantara. Selain itu ada Serikat Pekerja Pengemudi Daring, Serikat Pengemudi Platform Daring, Serikat Pekerja Angkutan Berbasis Aplikasi, Federasi Serikat Pekerja Pengemudi Online Bersatu, hingga Serikat Pekerja Angkutan Indonesia. Salah satu serikat menghadiri audiensi mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan peraturan Presiden atau Perpres tentang perlindungan pekerja transportasi online. Hal ini sebagai langkah yang bisa pemerintah ambil sambil menunggu payung hukum disusun mengenai ojek online. Kedepan, pengemudi ojol berharap mendapatkan hak-hak seperti jaminan sosial dan BPJS. Saya mohon juga doanya. Saya kebetulan ini baru aja di WA, saya jam 12 diminta ketemu Presiden untuk urusan lain, tapi saya bisa sounding ini. Mudah-mudahan suasana enak, mungkin nanti bisa hasilnya baik. Nanti kalau hasilnya baik, saya kabarin. Demikian. Dari Jakarta, Ade Chandra, Syahnas Kairus, Berita Nasional TV. Lebih lanjut, pemirsa, berbagai perwakilan Serikat Pekerja Pengemudi Transportasi Online yang melakukan audiensi bersama sejumlah pimpinan DPR RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta menyampaikan sejumlah keinginannya. Mereka ingin agar Presiden Prabowo terbitkan Perpres yang membahas keselamatan dan kesejahteraan para pekerja transportasi online. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memastikan jika isi pertemuan tersebut akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Mereka yang diterima pimpinan beraudiensi antara lain Serikat Demokrasi Pengemudi Online atau SDPI, Serikat Angkutan Pengemudi Roda 2 atau Serdadu, serta Serikat Pengemudi Transportasi Indonesia atau SEPETA. Mereka mengusulkan Presiden Prabowo segera menerbitkan peraturan Presiden atau Perpres terkait perlindungan bagi para pekerja transportasi online. Perpres diharapkan hadir sejalan dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang tengah dibahas oleh Komisi 5 DPR RI. Tujuan besarnya agar para pekerja transportasi online mendapatkan kejelasan perlindungan payung hukum dalam mencari nafkah. Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menjelaskan pimpinan DPR sepakat bahwa kesejahteraan pengemudi online harus mendapatkan perhatian. Perpres yang diajukan nantinya diharapkan mengatur jaminan sosial seperti jaminan kecelakaan kerja dan kematian melalui BPJS Ketenagakerjaan. Saan menilai iuran jaminan sosial sebesar Rp16.800 per bulan bisa dikolaborasikan antara pemerintah daerah dan pihak aplikator sehingga relatif tidak memberatkan. Bentuk undang-undang dan juga dia minta atau dalam bentuk peraturan presiden. Di dalam peraturan presiden atau undang-undang itu ada jaminan sosial salah satunya. Misalnya jaminan sosial terkait mereka kecelakaan, macam-macam itu semua. Nah itu yang diminta oleh para serikat pekerja online tadi. Dan kami dari DPR tadi Pak Dasko
sudah berkomitmen untuk menyampaikan kepada pemerintah terkait dengan soal Pilpres, khususnya kepada Presiden. Asosiasi Pengemudi Ojek Daring atau OJOL meminta Presiden Prabowo untuk menerbitkan regulasi atau peraturan Presiden terkait perlindungan pekerja di bidang transportasi umum. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Rieke Diah Pitaloka, usai menghadiri audiensi dengan DPR RI di Kompleks Parlemen pada Selasa 9 September 2025. Rieke menyebutkan undang-undang oleh DPR atau peraturan Presiden menjadi sangat penting bagi mitra untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan dari pemerintah untuk para pengemudi daring. Kita sedang memperjuangkan, memberikan dukungan untuk sahabat-sahabat di Komisi 5 yang sedang memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Transportasi yang di dalamnya ada perlindungan bagi pekerja transportasi online. Namun sambil menunggu undang-undang yang juga prosesnya saya kira tidak mudah, kita mendoakan dan memberikan dukungan kepada Pak Presiden Prabowo untuk setidaknya melahirkan peraturan Presiden tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dengan setidaknya di dalamnya ada payung hukum. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan saat audiensi tengah berlangsung, dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana setelah menampung masukan. Dirinya akan menyampaikan keinginan perwakilan pekerja transportasi online kepada Presiden Prabowo di Istana secara langsung. Saya mohon juga doanya, saya kebetulan ini baru aja di WA, saya jam 12 diminta ketemu Presiden untuk urusan lain, tapi saya bisa sounding ini. Mudah-mudahan suasana enak, mungkin nanti bisa hasilnya baik. Nanti kalau hasilnya baik, saya coba kabarin. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita harapkan bersama sambil menunggu undang-undang, kita akan coba bicarakan. Saya belum janji, tapi saya akan usahakan maksimal karena ini sifatnya mendadak. Tapi Sanas Hairus, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, DPR RI mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam kurikulum sekolah. Menurut Komisi 5 DPR RI, hal tersebut bisa membentuk karakter anak sejak usia dini. DPR RI berencana mengusulkan pengetahuan tanggap bencana masuk ke dalam pembelajaran kurikulum sekolah. Anggota Komisi 5 DPR RI Musa Rajeksyah beralasan pengetahuan tanggap bencana dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar bisa membentuk karakter tanggap bencana dalam diri anak sejak usia dini. Lebih lanjut, Musa Rajeksyah menerangkan pengetahuan tanggap bencana berguna bagi generasi selanjutnya sehingga bisa lebih cepat menanggulangi bencana dan memberikan pertolongan penyelamatan nyawa seseorang. Tidak hanya sebatas program dari kementerian atau badan, tapi juga perlu pengetahuan untuk usia dini anak-anak kita. Ini yang lebih efektif adalah kalau kita memasukkan ini dalam kurikulum belajar dalam mata pelajaran dari mulai tingkat SD, SMP, SMA, supaya karakter tanggap bencana ini terbangun dari anak-anak kita dari mulai usia dini. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi lainnya akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen, pemirsa. DPR RI meminta Badan Narkotika Nasional atau BNN mengalokasikan anggaran untuk proses rehabilitasi bagi pecandu. Selain penegakan hukum, diharapkan Indonesia Emas 2045 bebas narkoba akan terwujud. Kepala Badan Narkotika Nasional Suyudi Aryoseto menyampaikan hasil rapat tertutup dengan Komisi 3 DPR RI membahas soal anggaran 2026 pada Kamis 4 September 2025. Suyudi menyebut DPR meminta anggaran dialokasikan bukan hanya untuk penegakan hukum, melainkan proses rehabilitasi.
Lebih jauh, Suyudi berjanji pihaknya akan memperkuat rehabilitasi bagi pecandu dan berharap 2025 Indonesia emas bebas narkoba akan terwujud. Belum ada. Bahwa dari DPR agar BNN Republik Indonesia tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum saja, tapi bagaimana juga memperhatikan aspek rehabilitasi, karena kita juga memahami bahwa angka penyalahguna di Indonesia cukup tinggi berdasarkan data BRIN tahun 2023 yang kami dapat, sehingga kami memiliki komitmen ke depan untuk memperkuat rehabilitasi sehingga Suyudi tak merinci pagu indikatif hingga usulan tambahan anggaran di 2026 disampaikan pihaknya kepada DPR RI. Namun, Komisi 3 DPR RI mendukung program BNN memberantas narkoba. Ade Chandra dan Alko Natasha, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan DPR memiliki komitmen sejalan dengan aspirasi rakyat mengenai rancangan undang-undang perampasan aset. Dasko mengatakan RUU perampasan aset akan dibahas setelah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana rampung. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pihaknya menaruh atensi terhadap rancangan undang-undang perampasan aset. Dasko mengatakan RUU perampasan aset akan dibahas setelah revisi KUHP rampung. Hal tersebut disampaikan Dasko usai forum penyampaian aspirasi mahasiswa di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 3 September 2025. Dalam forum perwakilan mahasiswa menyinggung soal tuntutan pengesahan RUU perampasan aset. Lebih lanjut, Dasko menyebut pimpinan DPR RI sudah memberikan arahan agar proses revisi KUHP segera dituntaskan Komisi 3 dan rampung pada masa sidang ini. Revisi KUHP bersinggungan dengan RUU perampasan aset. Pada adik-adik mahasiswa bahwa undang-undang perampasan aset itu terkait dengan beberapa undang-undang yang saling terkait dan supaya tidak tumpang tindih. Terakhir kami sudah sampaikan bahwa tinggal menunggu KUHP selesai, kita akan bahas undang-undang perampasan aset karena itu saling terkait. Nah, ini undang-undang perampasan undang-undang KUHP-nya masih terus menerima partisipasi publik, tapi kami sudah sampaikan kepada pimpinan Komisi 3 bahwa sudah ada batas limit yang mesti kita selesaikan karena partisipasi publiknya sudah banyak dan sudah cukup lama. Mudah-mudahan sebelum akhir masa sidang ini yang untuk KUHP sudah dapat diselesaikan sehingga kita bisa langsung masuk ke pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Demikian. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Sementara itu, pemerintah menegaskan kesiapan untuk membahas RUU perampasan aset bersama DPR. Menko Kumham IMIPAS Yusril Iza Mahendra menyatakan tak ada keraguan untuk segera melanjutkan proses legislasi tersebut. Menteri Koordinator Hukum Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan pemerintah siap membahas rancangan Undang-Undang Perampasan Aset setelah DPR menyerahkan draft kepada Presiden Prabowo Subianto. Yusril menyatakan tidak ada keraguan dari sisi pemerintah untuk segera melanjutkan pembahasan RUU tersebut. Yusril menyambut baik langkah DPR yang akan mengambil alih inisiatif dalam pembahasan. Menurutnya, pemerintah membuka peluang bagi DPR untuk segera merevisi atau menambahkan draft RUU sesuai kebutuhan. Penegasan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya meminta DPR untuk segera membahas RUU tersebut. Lebih lanjut, Yusril mengungkapkan bahwa RUU ini sebenarnya sudah diajukan sejak masa pemerintahan Presiden Joko Widodo pada tahun 2023. Namun hingga kini pembahasan di DPR belum dilaksanakan. Presiden Prabowo kembali meminta DPR untuk segera mengambil langkah dalam pembahasan RUU perampasan aset. Juga ada perkembangan baru bahwa DPR akan mengambil alih inisiatif ini dan kami persilahkan DPR segera mau merevisi atau mau menambahi itu diserahkan pada DPR, tapi pada sisi pemerintah siap untuk membahas RUU ini kapan saja DPR menyerahkan RUU itu kepada Presiden. Jadi dari sisi pemerintah nggak usah ada keraguan, kami siap membahas RUU itu dan tergantung Pak Presiden nanti siapa yang akan ditunjuk, menteri mana yang akan ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tentang perampasan aset ini.
Kemenkokumham IMIPAS juga telah melakukan rapat bersama DPR untuk merevisi program legislasi nasional. RUU Perampasan Aset sudah dimasukkan dalam Prolegnas 2025-2026 dan dijadwalkan segera dibahas. Yusril berharap RUU ini dapat diselesaikan dalam waktu dekat demi mendorong penegakan hukum yang lebih efektif. Dari Jakarta, Ajeng Tiara Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan 13 calon hakim agung yang akan diuji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test oleh Komisi 3 DPR RI merupakan calon-calon yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Memenuhi kesehatannya. Ketua Komisi Yudisial Amzulian Rifai mengatakan para calon hakim Komisi Yudisial telah menempuh tahapan seleksi sebelumnya, mulai dari seleksi administrasi, kesehatan psikologi hingga pendalaman rekam jejak. Amzulian menjelaskan bahwa sebelumnya Mahkamah Agung membutuhkan 17 calon hakim untuk mengisi kekurangan, namun saat ini terdapat 13 calon hakim yang lolos seleksi. Ia juga menegaskan seleksi calon hakim agung dilakukan atas dasar kemampuan. Hal ini juga sejalan dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan publik kembali percaya kepada lembaga peradilan. Ya, maka kami sudah melakukan itu semua, kembali kepada Komisi 3 untuk memutuskan. Dan tadi sempat ditanyakan, kita kekurangan hakim agung, 60 orang tidak pernah terpenuhi. Ini kok kenapa dari 141 yang calon, kemudian 17 yang diminta, KY kok hanya meluluskan 13? Ya, kami tentu bukan berdasarkan jumlah yang dibutuhkan, tetapi dasarnya adalah mereka yang lolos melalui tahapan-tahapan itu. Kenapa? Bapak Prabowo, saya pernah dapat pesan khusus dari beliau agar mengembalikan kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Ya, dan itu kami lakukan. Oleh karena itu saya yakinkan bahwa 13 calon hakim agung dari 17 yang diminta oleh Mahkamah Agung adalah mereka yang kami nyatakan zero KKN. Saya pikir demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami karena masih ada informasi menarik dari Kabar Parlemen. Jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Kabar Parlemen. Pemirsa, Parlemen tidak melulu soal rapat membahas RUU maupun anggaran. Seperti informasi yang satu ini, di mana Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama media pemberitaan MPR menggelar pameran karya jurnalistik dan pameran foto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pameran tersebut menampilkan hasil para karya wartawan Parlemen, baik dari segi karya jurnalistik dan berbagai pameran-pameran foto. Dan berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Koordinatoriat Wartawan Parlemen bersama media pemberitaan MPR secara resmi membuka pameran karya jurnalistik dan pameran foto di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pameran ini menampilkan berbagai macam artikel karya jurnalistik dan pameran foto hasil dari wartawan Parlemen. Sebanyak 200 yang tergabung dalam karya jurnalistik dan pameran foto, hanya terdapat 10 yang dipamerkan dengan 3 orang yang terpilih sebagai pemenang. Sekjen MPR Siti Fauzia mengatakan kolaborasi bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen bukanlah kali pertama, melainkan sudah 4 kali melakukan kegiatan yang positif. Dirinya berharap media pemberitaan MPR bersama KWP dapat terus bersinergi untuk dapat terus melakukan kegiatan-kegiatan yang baik. Kolaborasi kita dengan wartawan KWP ini sudah berjalan tahun keempat. Dan kita berharap kolaborasi ini bisa berjalan terus, dan ini adalah karya-karya terbaik. Walaupun semua karya baik ya, saya nggak bilang ini karya semua karya baik, tapi ini adalah sudah melalui proses pemilihan baik dari foto maupun tulisannya. Dan saya berharap supaya para jurnalis kita bisa menulis dengan baik dan memberitakan hal yang positif.
karena di tengah situasi begini kita memerlukan hal-hal positif yang untuk keluar daripada hal negatif yang untuk keluar. Dan saya percaya pada ketua, sekretaris dari KWP pasti akan menjaga lembaga kita ini yang dimana ada MPR, DPR, dan DPD untuk selalu kondusif. Itu harapan saya, dan untuk tahun-tahun ke depan semoga kegiatan-kegiatan yang positif ini bisa kita lanjutkan. Natasha Alko, Ade Chandra, Dewananta, Berita Nasional TV. Demikian rangkuman informasi dalam kabar parlemen minggu ini. Terus ikuti perkembangan terkini dari dunia legislatif hanya di Berita Nasional TV. Saya Restulandari bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati waktu Anda. Selamat beraktivitas kembali, lalu sampai jumpa.